Sebelum beribadah, mari kita simak beberapa hal berikut ini. Siapkanlah media yang akan digunakan seperti laptop atau handphone Anda. Carilah tempat yang nyaman dan duduklah dengan sopan. Berpakaianlah yang bersih dan rapi. Ajaklah seluruh keluarga Anda untuk beribadah. Jangan lupa berdoa dulu sebelum beribadah. Fokuslah dalam beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom. Haleluya, selamat hari Minggu saudara. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini saudara. Mari buka hatimu, mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu di dalam ibadah kami. Sekalipun kami terpisah oleh jarak, kami percaya hadirat Tuhan luar biasa atas kami. Melawat yang ada di rumah juga di tempat ini Tuhan. Bapa, kami akan naikkan syukur bagi Tuhan. Dan kami percaya di dalam ibadah kami Kau berkuasa atas penyembahan dan pujian kami. Kami naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebelumnya ampuni salah dan dosa kami Bapa. Apa yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan mungkin sesama kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kuduskan kami, tahirkan kami Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Ku buka jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Roh-Mu yang hidup.
angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Sama-sama di altarmu menyembahmu. Buka hati bagimu, buka hati, haleluya, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan yang dasar. Haleluya. Dan kami terus akan menyembahmu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya hadirat-Mu mengurapi kami Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami, hati kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things, for
Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Dan tiba saatnya kami akan memuji Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta atas pujian kami. Pada saat ini yang sakit sudah pasti sembuh di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang miskin Tuhan perkaya. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar dan timbul di dalam hati kami, kami percaya Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Mari bertepuk tangan saudara buat Tuhan. Bangkitkan rohmu di dalam Tuhan. Sama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pangginya. Setiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sorakan. Sama-sama lagi kita nyanyikan buat Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pangginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sama-sama lagi katakan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Sama-sama semua. Segala raja. Mari terus tepuk tangan buat Tuhan Yesus sebab Tuhan dahsyat, amin. Dan kita akan terus memuji Tuhan sama-sama katakan amin.
like Jehovah. There's no God 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 like Jehovah. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Mari sama-sama tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus saudara. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan isi hati firman Tuhan. Mari saudara buka hatimu. Minta sama Tuhan untuk membukakan telinga, pikiran dan hatimu saudara. Supaya firman itu boleh berakar dan bertumbuh di dalammu. Dan kita menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Terima kasih untuk penyembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang Tuhan taruhkan bagi kami. Iman kami dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Terima kasih. Kami naikkan pujian bagimu. Kau layak terima hormat, segala syukur bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami akan angkat pujian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
akan mendengarkan isi hati firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan untuk kita boleh melihat bahwa melalui firman Tuhan kita pasti akan dikuatkan oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari bersama-sama jemaat Allah, engkau yang ada di rumah dan dimanapun engkau berada, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini buat kasih setia Tuhan. Hingga saat ini kami ada, itu semua karena Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar, kami akan sharing firman Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu bagi kami semuanya, sehingga hari-hari ini kami tetap dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami tetap bersabar Tuhan menunggu jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada hari ini, hanya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka Alkitabmu, buka handphone sucimu dan semua. Kita persiapkan untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Baik, gembala pembina kita mengatakan bahwa tahun ini adalah dimensi yang baru. Dimensi yang baru bukan saja dalam arti bahwa kita akan menerima yang baik-baik saja Bapak Ibu. Tapi apakah dimensi yang baru ini juga kita dapat menerima yang tidak baik? Yang sepertinya yang tidak kita inginkan. Apakah kita dapat menerima itu semua? Oleh sebab itu pada hari ini kita belajar tentang dimensi yang baru, di mana hari-hari ini kita mengalami yang disebut dengan di awal tahun, yaitu kebanjiran, di mana-mana banjir. Dan setelah itu kita juga boleh melihat seiring berjalannya waktu, ya, yang disebut dengan COVID-19, ya, coronavirus dan disease. Dan hal ini sedang menimpa bangsa kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kita akan belajar dimensi yang baru, di mana kita menghadapi keadaan situasi yang tidak mengenakan. Keadaan situasi yang tidak kita inginkan. Apakah kita dapat menerimanya? Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Ya, bersama-sama kita lihat dalam Daniel 12 ayat yang pertama. Daniel 12 yang pertama, ini merupakan penggenapan firman Tuhan yang terjadi di akhir zaman ini. Dan sudah terjadi dan sedang terjadi, Bapak Ibu. Daniel 12 ayat 1 mengatakan seperti ini. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ternyata dalam kitab Daniel itu sudah mengatakan bahwa akan ada kesukaran yang besar, kesesakan yang besar yang terjadi. Dan hal ini sudah terjadi di bangsa kita, Bapak Ibu. Dan kita belajar bahwa ternyata kesesakan yang besar dalam kitab Daniel ini merupakan pembelajaran bagi kita untuk kita bersiap-siap bahwa hal ini juga pasti akan terjadi di bangsa kita dan berdampak bukan saja bagi ekonomi yang hari-hari ini yang kita tahu ada beberapa departemen, ada beberapa kantor-kantor yang merumahkan karyawannya, bahkan mem-PHK karyawannya. Tidak dipungkiri untuk kita dapat menerima dimensi yang baru, tapi keadaannya seperti ini. Jadi akhirnya apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana anak-anak Tuhan dapat berdiri bagi bangsa ini. Bagaimana anak Tuhan dapat terus berdoa bagi bangsa ini. Bagaimana anak-anak Tuhan dapat lebih dekat kepada Tuhan. Di bulan-bulan ini, di awal tahun ini saudara, seperti yang kita ketahui bersama, banyak bahasa-bahasa baru yang digunakan, ya. Karena apa? Bahasa-bahasa baru ini terjadi karena ada COVID-19. Contohnya apa? Lockdown. Lockdown itu artinya penguncian atau isolasi akses terbatas, ya. Ya, penguncian. Artinya apa? Artinya kita diisolasi. Dan hari-hari ini memang kita harus berupaya untuk kita juga tidak melanggar firman Tuhan. Contohnya gimana? Lah Pak, sekarang kita nggak bisa ibadah di gereja. Gereja nggak boleh ibadah, komsel nggak boleh, kul tidak boleh.
Dan bagaimana caranya? Ya, caranya adalah melalui media-media yang sudah dipersiapkan dari gereja lokal masing-masing. Dan hal ini membuat kita tahu dan sadar bahwa ternyata walaupun di gereja kita tidak bisa ibadah, tapi di rumah kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Katakan amin. Dan hal ini zaman now adalah zaman di mana reformasi terjadi, terobosan terjadi bagi para keluarga. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin saat ini seorang ayah, seorang ibu sibuk, anak-anak sibuk juga tanpa berdoa. Jarang berdoa, jarang untuk mesbah keluarga. Dan hal inilah kita dipepetkan untuk apa? Untuk kita bersama-sama berdoa bagi keluarga kita. Dimensi yang baru yang saat ini yang kita alami adalah untuk kita semua para keluarga-keluarga sadar bahwa apa? Kita butuh keunitian dalam keluarga. Karena kesesakan yang besar ini tidak bisa dihindarkan. Akan terjadi dan sedang terjadi. Dan bahkan merenggut nyawa bagi setiap orang. Lalu kalau kita lihat juga dalam Lukas 21, mari kita buka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Lukas pasal yang ke-21, di situ di ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Ya. Lukas 21 ayat yang ke-11. Ya, ini permulaan penderitaan temanya. Dikatakan gini, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Wow, apakah COVID-19 ini disebut dengan penyakit sampar? Apakah saat ini orang-orang menjerit susah makan karena tidak ada penghasilan, nggak ada pekerjaan? Dan hal ini kita belajar bahwa ternyata firman Tuhan ini benar. Penyakit sampar yang disebut adalah ini penyakit yang cukup menular. Bukan saja menular, ini bisa mematikan nyawa seseorang. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi hal tersebut? Di samping tadi ada mesbah-mesbah dalam keluarga, kita juga harus tahu Bapak Ibu, bahwa hal ini terjadi bagi kita semua, bagi umat Tuhan yang percaya, besar, kecil, kaya, miskin, dan semua level itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita mengetahui bagaimana kedahsyatan, kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Dan hal ini juga kita juga harus tahu bersama bahwa kita juga harus berjaga-jaga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tahu bahwa semua kejadian seperti banyak orang bicara tidak ada yang kebetulan. Amin. Semua dalam kendali, semua dalam kedaulatannya Tuhan, semua ada di tangan Tuhan. Tapi kitab Daniel dan Lukas hari ini memberikan pengarahan atau pengertian bagi kita. Memang sedang terjadi. Wow. Sikap kita anak-anak Tuhan hari-hari ini dilihat. Apakah gereja-gereja yang tadinya beribadah, yang jemaatnya berbondong-bondong datang, tetap setia walaupun engkau beribadah di rumah. Banyak hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan Bapak Ibu, ya, yang akan membuat dampak positif bagi sekitar. Contohnya apa? Contohnya, keadaan bangsa kita, khususnya pemerintahan kita, ini sangat membutuhkan doa-doa orang percaya. Tapi bukan hanya itu aja Bapak Ibu. Doa-doa orang percaya artinya adalah mengikuti segala aturan yang ada. Ya, jangan melanggar pemerintahan yang ada. Karena apa Bapak Ibu? Karena Roma 13 ayat 1 sampai 7 juga mengatakan bagaimana juga kita harus hormat kepada pemerintah. Pertama, ya. Dan yang kedua adalah Yeremia 29 ayat 7 juga mengatakan bahwa kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita semua. Jadi semua ini memang harus kita lakukan, tidak mengurangi esensi dari ibadah itu. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan hari-hari ini yang
sedang mengalami keadaan yang tidak mengenakan, bahkan yang membuat kita hari-hari ini melihat bahwa boring, bosan di rumah, saatnya lah kita membawa dampak bagi sekitar. Yang pertama tadi, memang kita harus berdoa bagi bangsa kita. Berdoa bagi presiden, berdoa bagi menteri kesehatan, TNI, Polri, para medis, obat-obatan, kita berdoa semuanya. Karena apa? Doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, kalau kita berseru di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Saya percaya firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Jika kita berkumpul keluarga lepas keluarga 2-3 orang bahkan lebih daripada itu, maka kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yang penting berkumpul untuk ibadah, untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dimensi yang baru yang kita alami hari-hari ini adalah dimensi yang merupakan yang tidak mengenakan tadi yang pertama saya bilang. Tetapi kejadian ini ada, saya percaya itu semua sekali lagi saya mau katakan. Itu semua dalam kendalinya Tuhan. Kita tidak bisa bersungut-sungut, kita tidak bisa memberontak, tapi yang kita bisa bawa di hadapan Tuhan adalah doa-doa kita. Katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu di rumah juga akan berdoa untuk hal ini. Nah, kita rindu untuk kita rindu untuk pemulihan bangsa kita terjadi. Kerinduan ini selalu dikumandangkan di setiap keluarga-keluarga Kristen yang saat ini berdoa. Pulihkan Tuhan, pulihkan ekonomi, pulihkan kesehatan, jauhkan dari COVID ini. Banyak-banyak hal saudara yang saat ini anak-anak Tuhan menjerit memohon supaya Tuhan memulihkan keadaan negeri ini. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan memulihkan keadaan negeri ini? Mari kita buka bersama-sama dalam 2 Tawarik saudara. Ya, kita bersama-sama kita buka dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7. Ini yang Tuhan mau bagi kita semua. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Mari kita buka bersama-sama. Kita rindu pemulihan. Secepatnya malahan kalau bisa Tuhan, benar? Tapi inilah kunci di mana kalau pemulihan itu mau terjadi, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, firman Tuhan ini khususnya buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan di zaman now, di zaman sekarang ini. Karena apa? Di situ disebut dengan umatku. Artinya umatku, kita adalah jemaatnya Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan. Makanya Tuhan pakai kata umatku. Kalau umatku adalah di mana 1-2 orang bahkan lebih, bisa puluhan, ratusan, ribuan, itu disebut dengan umatnya Tuhan. Kalau kita merasa kita umatnya Tuhan dan Tuhan ngomong dalam firman Tuhan ini yang memberikan, nih perhatikan lagi, yang memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa ini dengan cara apa? Dengan cara kita memanggil nama Tuhan. Di situ dikatakan yang atasnya namaku disebut. Ya, hal ini juga harus kita ketahui bersama bahwa ternyata Tuhan rindu dan Tuhan juga ingin bagaimana anak-anak Tuhan hari-hari ini mengkumandangkan segala kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, supaya mereka dikuatkan. Kita menyebut nama Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan hal ini yang Tuhan bilang yang namaku disebut. Di samping memang kita juga berdoa Bapak Ibu, ya, setiap hari. Nah, kenapa Tuhan bilang atas namaku disebut? Ya, karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya bagi negeri kita. Katakan amin. Karena Tuhan ingin nama Tuhan dipermuliakan di negeri ini. Sehingga melalui kejadian ini banyak orang-orang akan datang kepada Tuhan, berbondong-bondong, menyembah Tuhan, berharap kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, selanjutnya juga dikatakan begini saudara. Dan di situ dikatakan
namaku merendahkan diri. Merendahkan diri. Waktu sebelum kejadian keadaan kita ini terjadi, banyak orang yang sombong di hadapan Tuhan. Ya, nggak mau merendahkan diri, bahkan gak ada waktu sama Tuhan. Untuk ibadah, gak bisa. Benar? Untuk berdoa, waktunya mepet. Sehingga saat ini Tuhan ingin kita melalui kejadian yang sedang kita alami, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk bicara tidak bisa ibadah hari Minggu itu bisa, saudara. Benar? Untuk bicara nggak ada waktu berdoa itu bisa. Untuk bicara nggak ada maksud saya nggak bisa melayani itu bisa, saudara. Tetapi untuk bicara kepada Tuhan, kalau saat ini kita dipanggil Tuhan, gak bisa, saudara. Benar. Makanya hari-hari ini kita diajarkan sama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri, kita mau tersungkur di kaki Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa ampuni kami Tuhan. Amin. Amin. Dan di sini dikatakan juga, saudara, di saat merendahkan diri, Tuhan mau kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang tadi saya katakan, kalau hari-hari ini kita mampu, kita sehat, dan kita dapat dikatakan dijauhkan dari COVID ini, saudara. Seharusnya kita lebih banyak berdoa. Benar? Seharusnya kita lebih banyak menyebut nama Tuhan. Lockdown itu artinya mari kita semua bersama-sama keluarga kita dalam rumah tangga kita diisolasi untuk kita merendahkan diri dan berdoa. Artinya itu, saudara. Artinya itu. Artinya kita diisolasi, keluarga dan anak-anak kita, sekali lagi saya mau katakan, untuk kita merendahkan diri dan berdoa. Ada berapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang hari-hari ini akhirnya menyadari bahwa ternyata di saat bersama-sama berdoa, ada kerukunan, ada kedamaian, ada sukacita, saudara. Dan ini yang Tuhan mau. Tapi iblis mencoba mencuri sukacita itu. Iblis mencoba mencuri kerukunan itu, saudara. Dengan berbagai kesibukan yang ada. Tapi inilah waktunya. Untuk kita berdoa dan merendahkan diri. Kalau dalam Mazmur 69, mari kita lihat. Mazmur pasal 69. Kita buka bersama-sama. Firman Tuhan ini mengatakan di ayat yang kita buka ayat yang ke-34, saudara. Mazmur 69 ayat 34 dikatakan gini, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Ya, Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Kita ini miskin di hadapan Tuhan, saudara. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Gampang sekali kita kena virus, saudara. Rentan tubuh kita untuk sakit. Benar? Dan keadaan bisa berubah. Makanya dikatakan miskin. Gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau dibilang itu kita hanya debu, saudara. Karena kemiskinan kita, makanya kita butuh yang disebut dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pengandalan hidup kita kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Saudara, tanpa disadari kita sedang dalam tahanan nih, bener gak? Ya, kita diisolasi tahanan dan gak bisa kemana-mana.
Dan rumah kita yang orang bilang, aduh di rumah terus tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dalam tahanan, dalam terkungkung. Tapi Tuhan tidak memandang hina bagi setiap orang yang berseru dalam rumah masing-masing. Amin. Dan hal ini kita belajar saudara, ternyata memang kita ini adalah orang yang memang harus merendahkan diri, berdoa. Dan kalau kita kembali lagi dalam 2 Tawarikh 7:14 adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Manusia penuh dengan kejahatan. Saya apalagi saudara, benar? Penuh dengan kejahatan. Tapi kita belajar untuk kita merendahkan diri dalam situasi saat ini. Apa yang kita sombongkan saudara? Benar? Di luar keluar rumah ketakutan. Bersalaman juga enggak boleh. Benar? Ya, harus pakai masker. Dan hal-hal ini yang membuat kita bahwa kita tuh dalam tahanan. Dan kita enggak bisa berbuat apa-apa. Ya. We cannot do anything. Karena apa? Karena kita dalam tahanan saudara. Tapi di situ berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita mau berbalik saudara 180 derajat kita mau berbalik kepada Tuhan. Maka kita itu yang disebut dengan umat Tuhan dan berseru. Masa Tuhan gak jawab? Katakan amin. Katakan amin saudara. Ya. Kata-kata lockdown, sekali lagi physical distancing, yaitu menjaga jarak. Saudara, menjaga jarak, physical distancing ini artinya apa saudara? Menjaga jarak dari yang jahat. Amin. Kejahatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Mungkin tidak kejahatan membunuh, begitu ya saudara ya, sampai merenggut nyawa orang, bukan. Sangat kecil kejahatan. Kita melupakan Tuhan. Kita juga gak mau taat. Kita juga gak mau mengikuti aturan pemerintah. Ya, dan hal ini kalau kita belajar bahwa kita mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat saudara. Maka Tuhan di surga mendengar setiap seru doa kita di hadapan Tuhan. Di dalam Amos 5 ayat yang keempat dikatakan begini saudara. Mari kita buka sama-sama ya. Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seek me and live. Artinya gini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Dan hari-hari ini orang yang mencari Tuhan itu bisa hidup saudara. Di tengah situasi kondisi yang hari-hari ini ekonomi juga yang menurun. Ya, di tengah situasi yang hari-hari ini juga mencekam saudara. Tetapi dengan jelas kitab Amos mengatakan bahwa carilah aku maka kamu akan hidup. Kalau saudara ingin hidup, cari Tuhan. Kalau saudara ingin hidupnya itu dipimpin oleh Tuhan, cari Tuhan. Kalau saudara ingin melihat kedahsyatan Tuhan di tengah ketidakpastian, cari Tuhan. Maka kita akan hidup. Kalau dalam kitab Matius mengatakan burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi, apalagi kita saudara sebagai anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan. Dengan jelas kitab Amos mengatakan maka kita akan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya apa? Kembali lagi seperti 2 Tawarikh, seperti Amos ini saudara. Cari Tuhan untuk kita memperoleh hidup yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mengapa banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini kekhawatiran yang melanda? Gak heran mereka mencoba untuk dengan kekuatannya sendiri. Mereka mencari perlindungan sendiri. Dengan usahanya sendiri saudara. Sehingga membuat mereka stres dan kekhawatiran merenggut hidup mereka saudara. Ketakutan, paranoid, dan sebagainya.
Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, kitab Amos mengatakan, engkau akan hidup. Artinya apa saudara? Tubuh, jiwa, roh kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang hari-hari ini yang kita tahu lah di media saudara, dipanggil Tuhan. Saudara jangan salahkan virusnya. Jangan salahkan keadaan. Memang itu waktunya saudara. Tapi selagi mereka hidup, mereka mencari Tuhan, maka mereka ada di surga yang mulia. Hidup yang sesungguhnya sudah mereka terima bagi hamba-hamba Tuhan yang saat ini terpanggil dan juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada kesusahan dan tangisan. Pekerjaan mereka sudah selesai. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan menghakimi, tapi kita berjaga-jaga bahwa dimensi yang baru, bukan saja kita menerima yang baik daripada Tuhan, seperti kitab Ayub mengatakan, tapi juga bisa menerima yang tidak baik saudara. Kita belajar, saya belajar, dan semua yang melihat dan mendengar juga belajar. Bahwa hari ini, kalau memang kita ingin dipulihkan saudara, yang pertama tadi, ayo bangkit setiap keluarga-keluarga Allah. Adakan mesbah keluarga, mesbah doa di rumah masing-masing. Lalu yang kedua saudara, dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, yaitu sebut nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan saat ini. Panggil nama Tuhan sekeras-kerasnya. Karena kita tahu Tuhan kita itu hidup dan Tuhan kita juga itu kuat, perkasa, dahsyat dan luar biasa. Camkan ini saudara. Lalu yang ketiga, di situ dikatakan, kita semua harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa hidup. Hidup yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi kita semua saudara. Penyakit sampar itu memang akan terjadi, kelaparan, kesesakan besar memang itu akan terjadi. Tapi sekarang adalah respon kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana? Dan apa yang kita lakukan hari-hari ini saudara? Ya. Kalau kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, maka kita semua pakai jemaat Allah akan terus tersungkur di bawah kaki Tuhan. Akan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akan terus berseru kepada Tuhan tidak henti-hentinya saudara. Dan kita percaya bahwa di saat ini, di saat keadaan ini, Tuhan mengatakan akan ada perbedaan. Orang yang mencari Tuhan dan tidak mencari Tuhan dalam Maliaki saudara. Dan perbedaan ini akan Tuhan tunjukkan. Mana orang yang setia, mana orang yang tulus, mana orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mana orang-orang benar-benar cinta Tuhan, mana orang-orang yang bisa menerima yang tidak baik juga saudara, itu dilihat Tuhan. Amin. Khususnya semua para hamba-hamba Tuhan, mari hiduplah kita dalam ketulusan Tuhan. Hiduplah dalam kasih mula-mula di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kita mengetahui bahwa hidup kita ini perlu dan butuh Tuhan, saudara. Dan percayalah, dimensi yang baru, walaupun keadaan ini terjadi, tetap dalam perlindungan Tuhan. Ya, Mazmur 91, kembali lagi saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, yang seperti tema saya dimensi yang baru, ya. Tapi dimensi yang baru yang kita alami hari-hari ini adalah dimensi di mana keadaan bukan yang baik tapi tidak baik. Tapi respon kita sebagai anak-anak Tuhan, kembali lagi saya mau katakan kepada saudara, keluarga-keluarga mencari Tuhan, merendahkan diri, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalan yang lama. Dan carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ini yang Tuhan mau bagi kita semuanya. Dan kiranya firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam kehidupan kita saudara.
untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kau alami pada jemaat Allah GB Duta Permai dan kau yang mendengar dan melihat, percayalah, engkau ada dalam genggamannya Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak akan terlambat untuk menolong kita semuanya. Dan hal ini Tuhan akan genapi bagi kita semuanya. Bagi orang yang berserah dan berseru hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari angkat tanganmu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang Engkau baik Tuhan. Dalam segala situasi dan keadaan Engkau tetap baik. Firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh membuat kami sadar. Dimensi yang baru. Bukan saja kami menerima yang baik kepada Tuhan, tapi kami juga harus menerima yang tidak baik. Di mana Tuhan sedang menguji kemurnian, ketulusan, bahkan kasih yang mula-mula. Untuk kami para setiap keluarga-keluarga Allah, boleh menyembah Tuhan, mesbah keluarga, boleh menyebut nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan mencari Tuhan, maka kami akan hidup. Mari ajar kami Tuhan hari-hari ini, untuk fokus hanya kepada Tuhan. Untuk mata kami tertuju kepada Tuhan. Ampuni segala kesombongan kami Tuhan. Ampuni segala kelalaian kami. Dan biarlah teguran ini, peristiwa ini menandakan bahwa Tuhan sayang kepada kami. Kuatkan dan teguhkan bagi saudara-saudara kami yang hari-hari ini Tuhan. Dalam kekurangan, cukupkan apa menjadi kebutuhan mereka. Mungkin dalam sakit penyakit Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Karena kami tahu darah Tuhan sudah mengalir bagi kami semuanya. Engkau telah menang mengalahkan kutuk, sakit penyakit, dan maut. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah menerimanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan isi hati firman Tuhan pada saat ini. Biarlah setiap pelayanan dan seluruh keluarga besarnya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saatnya kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, pujian dan penyembahan dalam unity, siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kita akan membacakan visi dan misi gerejanya. Misi, melatih diri untuk menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visi, menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni.
Saudara, untuk saat ini seluruh kegiatan gerejanya GBI Duta Permai akan kami share di YouTube dan juga media-media yang sudah tersedia. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persembahan-persembahan lainnya seperti perpuluhan, diakonia atau misi, saudara dapat mentransfernya ke rekening Gereja GBI Duta Permai. Dan nomor rekening ada di layar kaca Anda. Terima kasih untuk saudara atas taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dalam ibadah raya GBI Duta Permai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau baik Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi sama-sama katakan buat Tuhan. Kita teriakan haleluya. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, Bapak Ibu telah menerima berkat rohani yang luar biasa. Sungguh Tuhan pun akan memberkati setiap kita yang sangat dikasihi Dia. Mari buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga dan hidup dalam damai sejahteranya, sukacitanya,
perlindungannya pun turun atas kita oleh karena ketaatan, ketekunan, kesetiaan hidup kita yang tetap di dalam kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam Allah Bapa dan di dalam kasih-Nya anak yang tunggal Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis dan erat dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha datang. Bahkan Tuhan Yesus berjanji untuk datang kali kedua pasti menyebut kita semua diangkat Tuhan permai bagi yang hidupnya tetap percaya, takut akan Tuhan dan berkenan. Katakan amin. G.O.B. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.